Halo, apa kabar semuanya mahasiswa-mahasiswi Stekom? Kita ketemu lagi ya dalam kuliah yang ke-9. Nggak terasa ya, teman-teman semuanya ya, kita sudah berada di kuliah yang ke-9. Cukup banyak ya yang kita sudah lewati dari kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi ke-8 gitu ya. Dan kalian juga sudah melewati masa-masa UTS ya. Nah, kita ketemu di kuliah sesi ke-9 ini, kita mulai belajar lebih dalam lagi, lebih deep lagi ya, supaya kalian bisa melihat beberapa insight ya. Tapi ini berharap kalian punya UTS di semester UTS ini bisa kalian kerjakan dengan lancar ya. Apapun hasilnya, itu sudah terbaik buat kita semua gitu ya. Dan tidak ada kata-kata terlambat teman-teman ya. Kita bisa perbarui di ujian akhir semester ini ya. Jadi Pak ini berharap sebenarnya perkuliahan yang bersifat online ini, daring ini, kalian bisa dengar sambil kalian bisa terus putar gitu ya, berulang-ulang sampai kalian bisa paham. Nah, ingat pesan Pak Beni bahwa materi ini sangat berharga, terutama pada saat nanti kalian beralih ke dunia profesional ya. Oke, kita mulai kuliah ke-9 ya. Kita sapa dulu Bu Frida yang selalu bersedia untuk membantu kita semua ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Apa kabar Bu Frida? Sehat? Sehat, Pak Beni. Apa kabar semuanya? Ya, sip-sip kalau gitu Bu Frid. Jangan lupa minum air hangat ya Bu Frida, teman-teman semuanya ya. Cuaca kurang-kurang bagus nih. Iya, Pak. Oke Bu Frida, kita melangkah ke kuliah ke-9 Bu Frida. Ya, kita mulai ke perkuliahan ke-9, Pak, mengenai anggaran tenaga kerja, Pak. Siap. Saya mulai ya, Pak. Silakan Bu Frida. Nah, ini kita mulai dari slide pertama ya, Pak, mengenai pengertian tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Itu pengertian tenaga kerja, Pak. Oke, oke, menarik. Terima kasih Bu Frida. Ya, oke, kita melangkah nih teman-teman ya, kuliah sesi ke-9. Kita mulai masuk adalah pembahasan step by step-nya ya, mengenai tenaga kerja. Ini dikutip oleh dalam slide ini mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Nah, apakah nanti definisi-definisi yang bisa teman-teman munculkan dari beberapa sumber silakan aja ya. Tapi yang Pak Beni maksud di sini tenaga kerja itu adalah sebenarnya adalah kita semua ini. Jadi sebenarnya tenaga kerja itu kalau di Indonesia ya itu sudah dikutip dengan sangat baik oleh Bu Frida itu ya. Tapi kalau kita mau melihat ya sebenarnya kan usia kerja lah ya kalau kita mau ambil ya. Usia-usia kerja produktif, tenaga kerja itu ya. Itu sebenarnya kalau kita mau bilang di atas itu setidaknya lah ya teman-teman kalau kita sudah memiliki KTP gitu ya, kita sudah dikatakan mulai masuk ke dalam dunia yang dewasa gitu ya. Jadi kita tidak lagi berada dalam dunia yang remaja. Tapi banyak banyak hal kalau kita mau lihat sesungguhnya pada saat anak-anak usia SMP itu ya, usia SD itu ya, SD, SMP, SMA, bahkan mereka sudah mulai bekerja itu ya, mencari nafkah. Walaupun tidak dalam hal yang negatif ya, misalnya anak-anak tersebut membantu ibunya jualan di warung gitu ya. Itu semua sebenarnya adalah bentuk dalam hal membantu produksi produk dan jasa ya. Nah, cuma memang sebenarnya idealnya kita kan harusnya kan sekolah lah ya sampai SMA, kita sekolah sampai sarjana, kita sekolah sudah selesai sarjana tadi, kita kan bisa kerja tuh ya. Tapi Pak Beni kami aja S1 kuliah sampai kerja, betul bagus, itu yang bagus. Pak Beni kami kalau sejak SMA aja Pak Beni kami sudah bekerja Pak Beni. Setuju, itu betul, ya kan? Pak Beni sejak SMP aja kami bekerja. Bekerja sebenarnya teman-teman ya, tidak salah ya, kalau dari sisi perspektif yang positif ya, bukan sisi perspektif yang kita mengapakan anak-anak itu ya, misalnya contoh anak-anak kecil itu diculik gitu ya, kecil diculik
terus disuruh menjadi gelandang, pengemis ya di pinggir jalan. Itu kan sudah nggak benar ya. Maksud Pak Beni sini adalah kita membahas fokus untuk yang positif. Artinya apa kalau kita bekerja tadi itu? Kita sudah mulai merasa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita sudah mulai merasa bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup kita sendiri. Nah, rasa tanggung jawab itu penting ada, teman-teman. Tapi yang sekarang yang Pak Beni lihat, terkadang ya, rasa tanggung jawab itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Ya, terlepas daripada salah atau benar ya. Nggak ada salah, nggak ada atau benar ya. Kalau kalau sekarang kita lihat bisa kayak gitu. Aduh, kasihan tuh ya, anak saya kok sudah dikasih bekerja, udahlah kasih dia apa dulu sebentar lah. Dia minta uang jajan kita kasih itu ya. Dia minta apa yang dibutuhkan kita berikan itu. Nah, itu yang akhirnya membuat mental-mental yang seperti itu kurang baik gitu kan. Karena kenapa? Seharusnya ya, ideal ya, yang Pak Beni bilang ya, kita berusaha dulu untuk mewujudkan kita punya cita-cita, kita punya kebutuhan. Ada proses yang harus dilalui. Jangan mau instan. Kalau instan, mentalnya sudah beda. Nah, itu yang Pak Beni lihat ya. Jadi dari sisi perspektif ini, Pak Beni berharap sebenarnya kita memiliki sebuah mindset ya, mindset terhadap persepsi yang sama bahwa tenaga kerja itu sebenarnya kalau menurut kita tadi yang Pak Beni sharing tadi itu adalah apa? Sebenarnya selagi kita sama-sama sadar bahwa kita harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, minimal lah ya untuk diri kita sendiri nih, kita belum untuk sebagai tulang punggung keluarga misalnya kayak gitu. Artinya apa? Ya, ayo kita bekerja itu loh. Ayo kita produktif. Pak Beni kalau bekerja lewat gadget boleh nggak? Boleh aja, asal kata kuncinya menghasilkan. Ada sebuah produksi yang kita hasilkan, mau produk maupun jasa. Nggak ada masalah, semakin pakai gadget semakin bagus dong. Kita bisa menjangkau kan, kita punya market luas gitu loh. Salahnya di mana? Salah nggak Pak Beni kalau misalnya saya bantu Pak Beni misalnya dulu juga sempat itu ya jual goreng pisang dulu. Salah nggak? Nggak salah lah. Yang penting kita bisa memproduksi sesuatu ya dan kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri minimal dulu sebelum kita bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi itu yang Pak Beni harapkan. Tapi Pak Beni ya gini ya, kami kan berharap kalau sudah tamat kuliah gitu ya, tamat S1, apalagi nanti jika kami sudah tamat S2 gitu ya, atau bahkan tamat S3 sekalian gitu ya. Kami kan berharap ada ekspektasi gaji dong Pak Beni, ya kan? Ekspektasi salary. Kami berharap gaji kami makin besar lah. Masa gaji kami kecil sih Pak Beni? Nah, teman-teman, bekerja dengan pengharapan ekspektasi salary tidak salah, sangat tidak salah. Masa kita mau bekerja kita minta ekspektasi salary kita yang paling minim atau alias udahlah nggak usah dibayar, nggak make sense kan? Nggak salah. Cuma kita semua harus sadar, kita semua harus paham bahwa tidak masalah perusahaan itu membayar gaji kita tuh lebih, bahkan lebih dari sisi industrinya. Nggak salah, itu benar dan itu sah saja dengan catatan, ya kan? Kita sebagai aset di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita nggak sebagai aset di perusahaan tersebut, ya nggak mungkin dong. Ya, kalau kita hadir, terus kita sebagai expense di perusahaan tersebut gitu ya, maka apa yang terjadi? Ya kita pasti di layoff, kita pasti di PHK. Apalagi teman-teman kan sendiri tahu bahwa apa yang terjadi saat supply ya, supply tenaga kerja begitu besar gitu loh ya. Sedangkan demand-nya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu semakin sedikit. Nah, besar supply dibandingkan demand, apa yang terjadi? Akhirnya membuat ya ekspektasi salary kita itu nggak bisa lagi sesuai kita harapkan. Nah, ini kan menyangkut dari sisi makro itu ya, makroekonomi, regulasi pemerintah, stabilisasi politik, itu semua di luar kendali kita. Itu adalah variabel uncontrollable. Kita nggak bisa kendalikan faktor itu. Karena itu yang punya wewenang itu adalah pemerintah. Ya, geopolitik itu juga global punya wewenang gitu loh. Nah, yang kita punya controllable tadi adalah apa? Kita kan belajar nih ya, kalau supply itu besar, tenaga kerja itu banyak itu yang melamar ya, tapi perusahaan membutuhkan sangat sedikit. Artinya apa? Kompetisinya semakin ketat, ya kan? Terus yang kedua, kesempatan perusahaan untuk benar-benar mencari orang yang bagus dengan ekspektasi salary yang pantas tadi, itu menjadi lebih powerful dari sisi perusahaan. Nah, makanya
pemerintah mencoba mengatur ini lewat undang-undang ketenagakerjaan. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Bu Frida tadi ya dalam slide ini gitu ya, teman-teman. Itulah kira-kira, cara berpikir, cara, melihat dari sisi definisi ketenagakerjaan tadi ya. Oke, Bu Frid. Ya, lanjut slide kedua. Nah, kita akan mengenal namanya nilai upah minimum. Nah, itu Ya, ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak untuk dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. oke. Ini menarik ya, bicara upah ya, upah minimum. Kalau kita pernah dengar ya teman-teman, "Gaji kamu berapa?" UMR, gitu ya bahasanya. "Gaji kamu apa?" "UMK sih." Wah, ada UMR, ada UMK, ada UMP lagi bahkan ya, upah minimum provinsi itu ya. Waduh, kalau kita mau lihat ya teman-teman ya, ini menjadi PR besar ya setiap tahun ya, bagi pemerintah ya, bagi perusahaan gitu ya, bagi hak-haknya para pekerja ya. Ini sangat menjadi krusial ya, sangat menjadi krusial itu. Contoh aja ya, kita bisa melihat tuh ya, misalnya satu sisi ini ya, jika upah minimum tadi itu dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, maka, yang terjadi adalah kurang lebih ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya, fenomena-fenomena ini di sosial media itu ya, ataupun di informasi-informasi yang manapun yang kalian bisa dapetin. Kadang-kadang ada buruh yang mogok gitu ya, buruh kerja itu kan, ada protes sana sini itu ya. Ini sebenarnya siapa yang salah sih Pak Beni? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini nggak sesimpel yang kita cuma melihat. Contoh, kalau hari ini kita sebagai pekerja nih ya, hari ini kita sebagai pekerja, apa yang kita lihat? Masa UMR cuma angka segini? Mana bisa hidup, ya kan? Belum kita ngekos, belum transportasi, belum makan. Gimana mau saving? Gimana mau nabung, Pak Beni? Gimana cara kita mau hidup? Nggak mungkin, Pak Beni. Betul kan? Gimana nanti kalau kita mau berkeluarga, ya kan? Boro-boro kalau kita segera langsung punya anak. Kalau kita langsung dikasih benar-benar punya anak nih, uang dari mana? Ya kan? Nah, untuk akad nikah aja nggak terkumpul, Pak Beni. Nah, itu kalau kita dari sisi pekerja kan salah nih. Masa angka UMR sekian? Nggak mungkin lah. Yang benar aja UMR sekian, masuk ini UMK, UMP sekian itu kan. Nah, Pak Benny menjelaskan substansinya ya. Ini penting ya, kalian harus pahami ya, cara berpikirnya ya. Karena kalau segala sesuatu ya, sebagai leader, kalian harus bisa memiliki cara berpikir dulu. Ya, bukan menghafal definisi. Ya, kalau kalian menghafal definisi, nggak akan bisa terimplementasi dalam dunia real. Itu pegang omongan Pak Benny ya. Memang untuk jawab soal UTS, UAS, memang kita harus melihat dari hal-hal yang ada dalam slide ini, betul. Tapi Pak Benny mau mengcombine-nya dengan cara berpikir ya. Nah, jadi Pak Benny, kalau menurut saya sih Pak Benny ya, itu sebenarnya kekecilan. Nah, ayo kita hitung Pak Benny. Kos sekian, makan minum sekian, transportasi sekian, ya kan? Terus belum lagi beli-beli hal-hal yang lain. Nah, nggak bisa nabung, habis, malah malah defisit Pak Benny. Nah, terus mau gimana Pak Benny? Betul kan? Kalau kita di sisi pekerja kan, sekarang kita balik. Kita dari sisi perusahaan. Anggap sekarang teman-teman adalah para pengusahanya, ya, CEO-nya, Chief Executive Officer-nya. Nah, gimana kalau kita dari sisi pengusahanya? Waduh, kita punya produk nggak kompetitif nih di market nih. Harga jual produk kita ini kok rasa-rasanya nggak bisa bersaing nih, ya kan? Nah, ini gimana itu ya? Tapi ini belum belum ceritakan ya, kita nggak usah membahas mengenai makroekonomi global ya, geopolitik, geoekonomi, Pak ini nggak masuk ke sana ya. Ya itu sudah terlalu jauh nanti kalau kita melangkah ke arah sana itu.
Misalnya kalian pernah tahu gitu kan, tanggal 2 April gitu ya, 2025 kemarin, yang sempat ada dikeluarkannya, eee, macam tarif baru lah ya, tarif baru, tarif bea masuk gitu ya, eee, negara-negara lain ke Amerika gitu ya. Tapi ini nggak masuk ke sana ya, kita bicara yang lokal dulu aja deh, yang simpel cara pikirnya. Gimana cara jualan produk kita Pak Beni? Nggak laku nih. Terus kita bisa melihat di sosial media kan, platform-platform social commerce, platform-platform marketplace, waduh murah-murah semua. Gimana ya cara kita bisa memproduksi dengan harga begitu murah? Bahan baku mahal gitu ya. Ini kita dari sisi pengusaha ya teman-teman. Tenaga kerja mahal, sudah tenaga kerja mahal, tapi orang-orangnya productivity-nya rendah gitu ya. Productivity itu maksudnya gini loh teman-teman. Misalnya satu orang gitu ya, satu orang dari negara A, dia bisa menghasilkan 100 unit per hari gitu ya. Nah, ada dari negara B, satu orang lagi, dia bisa menghasilkan 200 unit per hari. Ya pasti lebih tinggi productivity negara B kan, 2 kali lipat kan, dengan upah yang sama nih. Nah, kalau dengan upah yang sama, lebih tinggi productivity negara B, maka apa yang terjadi? Cost per unitnya, ya kan, cost production-nya itu jauh lebih murah. Nah, itu yang Pak Beni dimaksud dengan productivity. Nah, para pengusaha melihat, waduh, ini UMR-nya tinggi itu ya, UMK, UMP tinggi, productivity-nya rendah, gimana saya mau bersaing? Nah, otomatis kalau nggak bisa bersaing, produk kita nggak laku dijual, volume turun, lama-lama apa yang terjadi kalau volume turun? Ya nggak kuat bayar gaji toh. Para pengusaha kan, kita-kita pengusaha ini kan tadi asumsi kita kan yang skenario kedua ini kan kita sebagai pengusaha, ya nggak kuat bayar gaji dong. Nah, kalau sudah nggak kuat bayar gaji apa yang terjadi? PHK. Jadi itu dari sisi perspektifnya pengusaha teman-teman. Muncullah PHK, muncullah layoff. Nah, jadi gimana? Kita mau berada di sisi perspektif yang mana? Pengusaha atau dari sisi perspektif tenaga kerja? Nah, untuk membalance ini, pemerintah berada dalam hal ini, gitu kan? Mencoba mengkalkulasi, gitu ya. Mencoba untuk mengkalkulasi, sebenarnya titik temunya di angka berapa sih? Ya, sebenarnya apa sih yang bisa pemerintah berkontribusi agar para pengusaha perusahaannya tetap bisa sustain, para pekerja tetap bisa layak hidup. Karena kalau kita mau ngomong, tingkat kita, "Wah, Pak Benny belum pernah sih jadi pekerja." Siapa bilang nggak pernah jadi pekerja? Tingkat layak hidup itu tadi, itu kan bisa dari faktor macam-macam teman-teman, ada inflasi. Jadi kita dibayar gaji ya, barang-barang kebutuhan mahal Pak Benny gitu kan, itu kan inflasi, ya kan? Nah, itulah tugasnya pemerintah untuk sebagai regulator melihat dari sisi faktor makronya, gitu kan? Bagaimana nih untuk membalance antara perusahaan bisa sustain, antara pekerja bisa mendapatkan tingkat kehidupan yang layak. Nah, itu fungsi pemerintah lagi tuh. Nah, tapi kita di sini sebenarnya mau mengatakan bahwa apa? Angka-angka kebijakan-kebijakan skala upah tadi itu, dalam penentuan angka-angka tadi itu mempertimbangkan seluruh aspek ini, aspek makro, aspek geopolitik, aspek geoekonomi, sehingga muncullah sebuah angka itu ya. Nah, makanya di Pak Beni bilang tidak ada benar, tidak ada salah. Yang benarnya gimana? Ya, itu cuma satu sih teman-teman. Perusahaan akan bayar berapapun juga ya. Perusahaan akan bayar berapapun juga ke kita kalau kita bisa memberikan return ke perusahaan. Contoh, ya, Pak Beni saya nggak mau saya dibayar dengan UMR. Oh ya bagus dong. Ya kita siapa yang mau dibayar dengan semua dengan UMR kan? Nggak ada yang mau. Saya mau minta gaji saya Pak Beni kalau setelah saya lulus S1, contoh gitu ya. Anggaplah contoh. 15 juta Pak Beni. Bisa Pak Beni? Bisa aja. 20 bisa Pak Beni? Bisa. 20 juta maksud Pak Beni ya. Kenapa nggak bisa? Asal perusahaan tadi menerima return-nya setelah kalian hadir, setelah kita hadir itu, menerima return-nya kurang lebih minimal 2 kali lipat lah. Jadi misalnya kalian
kita semua dibayar 20 juta itu ya. Nah, minimal profit before tax-nya ya, profit before tax-nya itu bertumbuh 40 juta. Nah, kalau itu bisa terjadi, why not? Dibayar kitanya dengan angka 20 juta. Nah, tapi itu semua kan perlu pembuktian kan? Kan nggak mungkin nggak ada pembuktian kan? Tiba-tiba kita tamat kuliah nih, tiba-tiba kita apply, tiba-tiba kita minta 20 juta, tiba-tiba kita bisa bilang bahwa, oh ya simple lah, nanti profit before tax-nya perusahaan kamu tuh naik kok 2 kali lipat. Nah, secara logikanya gimana? Ya, dengan kita belum ada experience gitu ya, kita belum ada expertise gitu ya, secara nyata itu ya. Experience penting gitu kan, pembuktian kan, dan kita belum teruji kita punya expertise kita nih. Nah, kira-kira kalau teman-teman nih jadi para pengusaha, permintaan 20 juta tadi untuk anak-anak fresh graduate tadi, kira-kira gimana reaksi kita? Nah, jadi maksud Pak Beni sini adalah apa? Kita melihat dari dua sisi, teman-teman, dua arah gitu. Ya, arah kita sebagai tenaga kerja atau arah kita sebagai para pengusaha. Nah, inilah yang nanti peran daripada budgeting ini menjadi PR nih, PR yang sangat besar. Karena budgeting tadi itu kan menyusun anggaran tadi kan untungnya untuk apa sih? Kita nyusun anggaran kan supaya kita bisa mencapai target perusahaan kan. Nah, kalau kita mau mencapai target perusahaan tadi, perusahaan harus sustain kan, harus berkelanjutan gitu kan. Maka bukan hanya berkelanjutan, harus profit. Kalau nggak profit terus ngapain berusaha? Ya kan? Dari profit tadi itulah kita bisa CSR, kita bisa beramal gitu ya. Itu kan konsep sederhana dari sebuah perusahaan itu ya. Nah, artinya apa? Kita sebagai seorang budgeting, seorang budget ya, melihat hal ini adalah kita harus pertimbangkan nih. Waduh, tambah orang ya? Berapa sih gaji tambah orang? Oh, UMR ya. Tapi nanti kalau dia masuk, bisa nggak revenue naik? Bisa nggak margin naik nih? Nah, kalau nanti dengan dia masuk, membuat profit before tax itu tertekan, berada di kondisi yang tidak baik, atau berkurang gitu ya profit before tax-nya, maka apa yang terjadi? Si budgetnya kan harus mempertanggungjawabkannya tadi kan, ke top manajemen. Pusing dia. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan perusahaan itu benar-benar hati-hati itu teman-teman ya, benar-benar hati-hati untuk membuka lowongan kerja tadi, untuk menambah karyawan tadi. Itu benar-benar hati-hati itu langkahnya tuh. Nggak bisa dengan langkah-langkah yang tidak hati-hati itu loh. Berbahaya teman-teman. Makanya perlu di budgeting. Ada namanya ya teman-teman nanti setelah masuk dunia real ya perusahaan itu ya, manpower planning ya, MPP. Manpower planning. Ya, MPP tadi, manpower planning. Nah, itu betul-betul direncanakan tuh manpower planning tadi. Butuh berapa sih? Speknya apa sih? Itu namanya manpower planning. Nah, manpower planning tadi itu setiap departemen dalam perusahaan tadi akan nyusun tuh setiap akhir tahun dan akan mensubmitnya, mengumpulkannya itu sebagai salah satu daripada budget, yaitu nama budget manpower kan, manpower planning. Nah, itu di-challenge teman-teman, di-challenge sama nanti sama top level. Loh, kenapa butuh sekian banyak orang ini? Kamu tambah satu orang ini, kira-kira nanti kinerja kamu seperti apa? Kinerja dari departemen kamu sama naik? Itu di-challenge teman-teman. Jadi nggak gampang gitu loh. Nah, termasuk misalnya kita bicara di sisi orang yang sudah bekerja di dalam, ya kan? Orang sudah bekerja di dalam sama aja. Ya, jadi misalnya Pak Beni sudah bekerja di satu perusahaan A, contoh ya, maka akan di-challenge lagi. Apakah Pak Beni ini masih tetap layak nih sebagai manpower kita, sebagai tenaga kerja kita yang produktif? Nah, kalau tidak, ya itu pasti akan impact-nya kemana? Ke PHK. Karena budget manpower tadi, teman-teman ya, budget manpower planning tadi tidak hanya untuk orang yang akan masuk ke perusahaan kita, tapi juga untuk orang yang sudah ada di perusahaan kita, itu juga akan dievaluasi. Itu nama budget manpower planning tadi. Oh, ternyata Pak Benny sudah nggak cocok tuh. Sudah tidak bisa lagi berkontribusi di perusahaan A. Ya udah, kalau sudah nggak bisa lagi berkontribusi di perusahaan A, terus gimana dong? Ya PHK lah.
Atau setidaknya sebelum PHK pasti ada, runtutannya kan ya, ada SP1, SP2, SP3 kan akhirnya ini PHK itu. Ya, itu kan kebijakan perusahaan tadi. Artinya apa? Kita sebagai manpower ya, kita sebagai tenaga kerja tadi, kita setiap hari sebenarnya tidak bisa kita lengah, teman-teman. Oh, hore, kita sudah permanent employee nih gitu kan. Amanlah status kita sudah permanent employee. Ngapain stres? Kan nggak mungkin kita dipecat. Loh, kata siapa? Nggak mungkin kita dipecat. Nah, mungkin kita dipecat Pak Beni. Kata siapa? Ya kan? Kita bisa lihat tuh semua fenomena yang terjadi tuh di luar sana. Nggak ada yang aman saat ini, teman-teman. Nggak ada yang aman, nggak ada yang bisa berada dalam zona yang nyaman gitu ya. Comfort zone itu nggak ada. Karena dengan terjadinya turbulensi yang luar biasa ya, di geoekonomi hari ini, geopolitik hari ini, itu berdampak kemana-mana. Itu berdampak kemana-mana. Jadi kalau kita bilang, oh tenang aja Pak Beni, ya bagi teman-teman mungkin yang sudah kerja barangkali ya, tenang aja Pak Beni, kan saya sudah permanent employee, tidak akan dipecat. Kena juga, bukan Pak Beni mendoakan, bukan. Bukan Pak Beni mengharapkan dipecat, tidak. Tapi Pak Beni mengingatkan bahwa baik yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, ya kan, itu tidak bisa berada dalam kondisi yang nyaman, ya. Tapi yang sudah bekerja, sudah permanent employee hari ini, kalian harus bersyukur. Harus bersyukur karena banyak di luar sana tadi itu pengen seperti kita ini yang sudah bekerja. Nah, kalau itu kita nggak lakukan dengan rasa bersyukur, ya terus kita malas-malasan gitu kan, terus kita nggak serius, kita nggak meningkatkan productivity kita nggak meningkatkan kinerja kita, apa yang terjadi? Resiko, ya, resiko untuk kita di PHK itu besar, teman-teman. Karena untuk perusahaan bisa menciptakan sebuah produk yang sangat kompetitif, itu sangat susah hari ini, teman-teman. Competitiveness itu menjadi sebuah isu hari ini. Karena nggak bisa lagi bersaing. Harganya kita kemahalan gitu. Kenapa harga kemahalan? Turunin aja harga Pak Beni. Iya mau turunin harga, siapa yang mau turunin harga? Kita mau turunin harga. Tapi cost-nya kita tinggi. Nah, kalau cost-nya kita tinggi apa terjadi? Kita turunin harga. Ya nggak apa-apa juga turunin harga. Harga jual maksudnya ya. Kita turunin harga jual, terus cost kita, yang cost production kita nggak bisa turunin. Ya perusahaan negatif, rugi. Nah, kalau rugi terus-menerus apa yang terjadi? Selesai sudah, game over. Perusahaan tadi. Kita-kita pun selesai juga. Nah, itu poinnya sekarang ini terjadi, yang dunia real itu terjadi seperti ini, teman. Ya, jadi supaya kita semua diingatkan dengan perkuliahan sesi ke-9 ini ya, ada sebuah resiko yang sangat besar yang sedang kita hadapi. Tapi jangan lupa, resiko itu cuma satu sisi mata uang. Satu sisi mata uang yang lainnya adalah apa? Peluang. Peluang. Dengan rendahnya tingkat productivity ya di sebuah kota atau di sebuah provinsi atau sebuah negara, itu peluang bagi kita yang productivity-nya sangat baik. Nah, otomatis apa? Kita menjadi sasaran incar perusahaan-perusahaan kan, di tengah-tengah productivity yang lagi rendah. Pasti kita akan menjadi sasaran incar perusahaan yang ingin perusahaannya maju. Kita di-hire, kita direkrut. Nah, itu bagi kita yang punya cara berpikir kebalik kan, bukan cara berpikir yang kita mengasihani diri sendiri sebagai korban lah ya, sebagai playing victim gitu. Tapi kita bisa melihat sebuah peluang nih. Loh kalau kayak gitu Pak Beni, saya productivity saya naikin, ya kan, performance saya bagusin, nanti saya menjadi sangat langka dong Pak Beni ya. Di tengah-tengah banyak kompetitor saya yang productivity-nya rendah, yang kinerjanya rendah. Berarti saya bisa segera dong Pak Beni ya dilirik oleh perusahaan. Oh sangat bisa, sangat bisa. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita mau melihat resiko, terjadilah resiko. Kita mau lihat peluang, terjadilah peluang. Intinya adalah apa? Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kita punya mental. Kita mau mental yang memilih untuk menjadi sebuah risiko,
problem hari ini atau menjadi sebuah mental yang melihat ini sebagai sebuah peluang. Nah, kalau kita pikirkan ya teman-teman ya, seluruh masyarakat kita itu ya, itu bermental peluang gitu ya, bermental yang, melihat dari sisi satu lagi dong yang peluangnya pasti ada, masa melihat risiko terus sih Pak Beni. Nah, itu perusahaan happy loh, pemerintah tenang loh, ya. Logika sederhana lah ya teman-teman ya, Pak Beni kasih contoh gini, jika si A join ya, jika si A nih join nih di perusahaan A, ya kan, jika si A join di perusahaan lah ya, kita anggaplah perusahaannya Budi gitu ya, pinjam nama ya, Pak Beni kalau ada nama secara kebetulan ini cuma pinjam nama ya. Jika si A bekerja di perusahaan si Budi gitu, gajinya misalnya 5 juta gitu ya. Tapi si Budi bisa menghasilkan return bagi perusahaan itu 10 juta. Jadi profit before tax-nya bertemu 10 juta. Nah, terus nanti ada lagi si B itu ya, gajinya 10 juta. Dia bisa memberikan lagi return bagi perusahaan tadi itu 20 juta, profit before tax-nya bertemu lagi 20 juta. Artinya apa? Sebagai pengusaha, si Budi itu happy-happy aja kan merekrut orang, semakin banyak direkrut, semakin profit before tax-nya semakin bertumbuh, bukan? Tapi kalau itu tidak terjadi, ya nggak mungkin direkrut. Yang dalam pun akan di-layoff, di-PHK. Artinya apa? Kalau Pak Benny mau bilang, bukan mulai dari siapa-siapa ya, bukan harusnya pengusaha dulu dong, gitu kan, harusnya pemerintah dulu dong, harusnya pekerja dulu. Kalau Pak Benny nggak sih ya cara berpikirnya ya. UMR adalah sebuah hal yang wajib kita lihat gitu ya, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita tahu. Tapi kita jangan meletakkan nilai diri kita itu sebatas UMR. Kita accelerate diri kita, ya, kita accelerate kita punya kompetensi diri kita untuk menyatakan kepada perusahaan, kamu layak bayar saya itu 10 kali UMR loh. Kamu layak bayar saya itu 20 kali UMR. Nah, itu tugas kita. Jadi kita sendiri itu sudah harus mau ke arah sana. Jadi daripada kita persoalkan UMR, UMR, UMK, UMP kan, terus kita ada yang sana sini mogok, ada yang sana sini itu nggak mau kerja, ada sana sini tuh perusahaan akhirnya memilih akhirnya untuk tutup, gitu kan. Kalau saran Pak BI simpel ya, ayo dong supaya kita bisa naikin productivity gimana? Nah, jadi sesederhana itu teman-teman. Kalau kita tidak mau berada dalam hal ini mulai dari sisi ini resiko nih. Ya, gitu ya. Tapi yakin nih ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga nggak mungkin ada yang mau dibayar UMR kan? Pasti mau lebih toh? Pasti mau 20 kali lipat lah. Bisa Pak Benny? Bisa. Caranya gimana? Naikin kita punya kompetensi, naikin kita punya productivity, ya, tahan semua rasa nggak enak di diri kita itu. Waduh, teman-teman enak Pak Benny, jam kerja main game, saya kerja terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Dia main game, dia santai-santai, gajinya naik. Saya yang terus bekerja, nggak ada yang naik Pak Benny. Tidak masalah. Berarti perusahaan tadi itu tidak cocok untuk kalian. Mutiara tetap mutiara teman-teman ya. Berlian tetap berlian, emas tetap emas. Walaupun kita berada di ekosistem yang berlumpur, yang kotor, tetap dia emas. Tinggal nanti emas tadi itu bercahaya di dalam lumpur tadi, ya kan? Atau diketemukan oleh orang yang tepat, ya terus dibersihin emas tadi, dibawa ke ekosistem yang benar, maka emas ya emas gitu loh. Artinya apa? Maksud Pak Beni? Jadikan diri kita itu emas gitu ya, berlian atau mutiara ataupun permata itu loh. Itu penting gitu loh. Itu cuma masalah waktu, teman-teman. Masalah waktu kita tidak berada dalam ekosistem yang tepat aja. Nanti setelah kita diketemukan, ya tetap emas ya emas gitu loh. Nah, jadi kami harap kalian di slide ini bisa melihat ya tadi itu sebagai untuk insight diri kita dan sebagai dari sisi budgeting ya, manpower planning itu penting ya, bukan hanya untuk yang akan masuk, maksudnya sudah masuk pun kita harus assess itu, kita harus lakukan assessment. Sebenarnya masih butuh 10 orang nggak sih dengan volume turun? Oke, atau dibalik, dengan volume naik, sebenarnya 10 orang sudah cukup atau belum sih? Kenapa mesti tambah orang kalau volume naik? Bisa nggak dengan volume naik,
Orangnya kita tetap stabilkan, tapi nggak perlu tambah orang, volume dinaikin. Bisa nggak tuh? Oh bisa Pak Beni, dengan ada intervensi teknologi. Ya udah, adakan dong. Kita lihat teknologi tadi, kita punya budget nggak? Nah, hal-hal seperti itu, itulah akan menjadi bentuk yang real dalam nanti teman-teman masuk dalam dunia real dan dunia profesional ya. Faktornya banyak teman-teman, kompleks loh dalam dunia real tadi itu. Nah, jadi Pak Beni cuma membuka kalian cara berpikir dulu nih. Ya, karena penting cara berpikir nih, kalau cara berpikir kita salah, nggak bisa melangkah nih. Langsung ngelok. Walaupun budgeting kalian secara nilai dapat A, kita nggak bisa ngelangkah. Ya, yang Pak Beni mau apa? Nilai budgeting kalian dapat A, kalian juga berhasil dalam dunia real. 2 poin ini yang Pak Beni mau. Ya, oke ya, clear ya untuk yang slide kedua ini ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau ada kalian ragu, Pak Beni kan sudah mencantumin tuh link ya di siakatnya Pak Beni ya, link untuk klik bisa ke WA group. Ya, tapi kan Pak Beni lihat kan teman-teman masih belum ada join. Kalau mau berdiskusi lebih lanjut, join di situ ya di WA group ya. Jika kita bisa saling sharing nih, jika teman-teman berkenan ya. Tapi kalau rasa sudah cukup dengan penjelasan yang disampaikan, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, kita melangkah lagi Bu Frit. Ya, slide berikutnya kita bahas masalah upahnya lah. Upah, Pak. Hmm, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. hmm. Thank you Bu Frit. Betul sekali ya upah itu ya. Kadang ada orang ngomong kayak gini, Pak Beni, apa beda upah sama gaji? Ya kan? Upah sama gaji apa beda Pak Beni? Aduh, Pak Beni nggak masuk sampai sekecil kayak gitu ya teman-teman ya. Upah, gaji gitu ya. Apa beda upah sama gaji? Beda sama remunerasi gitu ya. Beda sama benefit. Aduh, ya. Itu kalian tinggal pakai AI aja ya. Beda upah sama gaji. Keluar itu semua ya. Tapi kita masuk ke dalam hal ini adalah Pak, upah tadi itu adalah hak gitu ya. Itu hak hak dari tenaga kerja itu. Jadi perusahaan harus bayar. Kalau nggak bayar ya bermasalah. Ya, kapan perusahaan akan bayar upah tadi? Kalau sudah ada perjanjian, sudah ada kontrak, gitu ya, kontrak kerja. Nah, makanya waspada jika kita bekerja satu perusahaan, tidak ada kejelasan secara legalitasnya. Itu berbahaya tuh, ya, sangat berbahaya. Tapi bukan berarti mereka sengaja-sengaja loh ya. Misal contoh, tapi Kak Beni pribadi misalnya ya, membuka usaha mikro contoh, tapi karena ketidaktahuan Pak Beni, ya sudah Pak Beni rekrut aja itu kan. Ayo kamu bantu saya nanti tak kasih upah kamu. Sekali kamu bantu saya hari ini tak kasih upah kamu misalnya 150.000 gitu ya. Ya, boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Ya, asal jadi gini teman-teman ya. Secara perspektif ya, kita bicara secara perspektif hukum. Jika kedua belah pihak telah berjanji ya dan bersepakat ya, itu sebenarnya sudah sah itu ya di mata hukum itu. Cuma kita kan harus benar-benar juga proteksi diri lah ya, melindungi diri kita juga lah ya. Jangan kita masuk area-area dispute, area-area di mana bisa menemukan nanti itu cekcok, ya, yang nggak perlu ada lah. Gitu. Ya kita kan maunya long term, kita kan maunya nggak usah ribut, damai-damai aja gitu. Nah makanya sebaiknya segala sesuatu itu perlu dibuatkan hitam putihnya, gitu ya. Perlu diperhatikan aspek legalitasnya. Bukan berarti untuk hanya minta dong suratnya. Bukan berarti kita tidak percaya sama pengusaha itu, bukan. Bukan, oh saya tidak percaya sama Bapak, maka saya minta legalitas. Bukan itu juga tujuannya, gitu. Bukan, kita menghindari semua hal yang tidak perlu ada terjadi gitu ya. Contoh, misalnya para pengusaha tadi sudah oke sama kita, tapi tidak ada legalitasnya. Tiba-tiba nih, misalnya contoh ya, pengusaha tadi meninggal dunia, meninggal dia. Pengusaha tadi kan berjanji sama kita. Nah, terus yang melanjutkannya,
Yang melanjutkan perusahaan tadi itu siapa setelah pengusaha tadi meninggal dunia? Oh mungkin anaknya. Nah anaknya tahu Kak, bahwa bahwa papanya tadi, ayahnya tadi, itu sudah melakukan perjanjian sama kita, by lisan. Kalau belum dikasih tahu terus gimana? Nah itu dia Pak Beni. Nah itu maksud Pak Beni tadi, bukan kita nggak percaya gitu loh. Masa kita, udah mau kerja terus kita bilang, "Saya nggak percaya sama kamu." Ya kalau nggak percaya ngapain kita bekerja sama sama orang itu gitu loh. Makanya untuk menghindari hal-hal dispute, misalnya meninggal dunia, sakit, atau nggak bisa lagi, si pengusaha tadi tetap bisa memimpin kan, nah itu perlu kita pikirkan untuk kita punya mitigasi risiko. Makanya perlu hitam putihnya ya. Tujuannya cuma untuk memastikan semuanya tertulis. Atau yang kedua, hanya dengan by lisan, "Oh ya kamu gini, oh ya gini." Terus si pekerja ngomong, "Saya kira, saya duga, saya pikir, saya asumsikan, maksud kamu itu loh." Ya jangan, jangan. Itu juga nggak boleh. Saya duga, saya pikir, saya asumsikan maksud kamu itu juga nggak boleh. Karena kita ini bukan ahli ramal ya, teman-teman ya. Sehingga kita tahu isi hati gitu ya, isi hati orang. Ya nggak bisa juga. Nah, terus si pengusaha ngomong, perusahaan ngomong, "Bukan itu kok yang saya maksud." Nah, terus kita mau ngomong apa? "Nah loh, saya kan bilang kemarin, saya pikir itu Pak. Ya kalau kayak gini mana mau saya bekerja sama Bapak." Nah, ribut kan belakangan. Nah, makanya itu semua perlu ada legalitasnya, teman-teman. Bukan untuk memperkarakan di hukum, bukan. Supaya menghindari dispute, menghindari cekcok yang tidak perlu ada. Nah, kalau itu kita sudah hitam di atas putihnya, "Oh ya ya, ini loh Pak, Bapak kemarin kan tulisnya seperti ini." "Oh ya benar sih," katanya. Nah, enak kan? Nah, walaupun secara kertas, tanda tangan berdua, sudah, itu sudah benar sih gitu. Nah, sebaiknya memang setiap perusahaan itu harus punya peraturan perusahaan ya, punya PP, ya, terus harus mengacu kepada undang-undang, peraturan-peraturan perusahaan itu harus mengacu kepada undang-undang ketenagakerjaan juga ya, sehingga kita perusahaan tadi itu juga bisa memperhatikan tingkat kesejahteraan dari para pekerjanya, ya. Itu penting dibuat peraturan perusahaan tadi itu. Karena di samping karyawan yang memiliki hak, ya kan, perusahaan juga memiliki hak dong, ya kan. Di samping perusahaan memiliki kewajiban, karyawan juga ada kewajiban dong ke perusahaan. Nah, itu semua perlu diatur, teman-teman. Nah, kita sebagai budgeting, ya, dari perspektifnya budgeting melihatnya seperti apa? Oh, berarti ini kita harus atur, kita harus buatkan sebuah regulasinya yang mengacu kepada undang-undang dari pemerintah ya. Karena kita mau comply nih, kita mau comply 100%, kita nggak mau tipu-tipu gitu kan. Jangan ya, nggak usah tipu-tipu, comply aja udah. Maka kita atur semua tadi itu, budgeting perhatikan tuh cara ngaturnya. Hati-hati, misalnya kalau kita memecat orang, maka muncul namanya pesangon, ya kan, macam-macam tuh diatur itu. Nah, apakah budgeting sudah mengalokasikan dana jika ternyata nanti perusahaan memecat orang seperti itu? Yang kedua ada hak THR, ya kan? Apakah budgeting sudah alokasikan tuh dana THR? Jangan sampai nanti pas mau keluar THR, uangnya nggak ada. Seakan-akan kita besar itu, tapi nggak ada uangnya gitu loh. Nah, itu kita juga perlu alokasikan. Nah, itu semua dilihat tuh, THR, ya, pesangon, terus ada kenaikan UMR setiap tahunnya, misal kayak gitu kan, inflasi tadi. Nah, maka apakah kita sebagai seorang budgeting sudah mengalokasikan anggaran nggak untuk hal-hal tersebut? Nah, kalau kita nggak mengalokasikan anggaran, ya pas nanti misalnya kita terjadi pemutusan hubungan kerja sama si A itu ya, maka kan harus dibayar kan hak-haknya si A tadi. Uang dari mana? Oh ya lupa Pak, untuk alokasikan ya Pak. Nah, terus si A nggak dibayar. Nah itu dia Pak, mau bayar pakai apa Pak? Pakai daun tak Pak? Nah, hal-hal itu yang nanti akan menimbulkan keributan. Itu yang kita harus alokasikan itu loh. Atau kalau dia nggak pesangon, dia pensiun setelah usia masa kerja produktifnya setelah diatur oleh undang-undang, misalnya sembarang sebut Pak Benia 56 tahun nih.
Kita lihat di undang-undangnya ya, itu setahu Pak Benny itu setiap tahunnya 2 tahun sekali itu naik ya, usia masa kerja produktif itu ya. Nah, tentu kan harus dapat uang uang pensiun kan. Nah, itu dia Pak, uang pensiun tadi itu Pak, kami lupa alokasikannya. Nah, terus gimana Pak? Ada 1/5 karyawan yang mau pensiun Pak, uangnya nggak ada. Oh gampang, kita pinjam aja uang ke bank. Ya, terserah, kalau memang itu jadi kebijakan perusahaan ya monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Tentu punya konsekuensi kan, pinjam uang ke bank kan nggak gratis toh. Nah, itu semua orang budgeting harus paham teman-teman. Sampai segitunya Pak Beni, sampai sedetail itu. Iyalah, kalau dia nggak paham terus gimana dia bisa buat anggaran? Nggak mungkin kan? Nah, itu perlu dialokasikan. Nah, jadi kita belajar anggaran tenaga kerja ini bukan hanya untuk diri kita sebagai sebuah insight, tapi juga untuk kita punya kalau nanti kita menempati posisi budgeting, ya kan? Nah, itu kita bicara dari sisi upah tadi kan. Nah, jadi upah tadi itu teman-teman ya, bukannya sekedar tiap bulan kita terima, ada THR, kalau ada perusahaan itu berhasil ada bonus, ya sesuai kesepakatan lah ya, ada pesangon, itu ada pensiun itu ya. Nah, ada tunjangan-tunjangan lain, misalnya tunjangan kesehatan itu kan semua hak kita kan yang kita terima. Tapi kalau ada hak pasti ada kewajiban kan? Nggak mungkin ada hak nggak ada kewajiban kan? Atau sebaliknya, perusahaan harus wajib tuh ke tenaga kerja betul, tapi perusahaan pasti juga punya hak kan? Nah, itu semua harus diatur dalam bingkai comply gitu ya terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh makan hak orang, baik hak perusahaan maupun hak karyawan. Itu nggak boleh. Jangan makan darah orang gitu ya. Itu hak orang gitu, dikasih. Mungkin kalau ada sebagian perusahaan merasa ya, oknum lah ya, Pak Benisha bilang ya, sebagian kecil segelintir perusahaan merasa, udah haknya kita makan itu ya, kita nggak berikan itu loh, hak tenaga kerja. Ya nggak apa-apa, coba-coba aja. Yang pasti pertama ada konsekuensi hukum kan, ada pengadilan hubungan industrial nanti, PHI, itu bisa diperkarakan. Yang kedua, ada hukum yang tidak terlihat, yaitu Tuhan melihat kita kan. Kita kan hidup di dunia ini kan nggak untuk seterusnya kan, nggak untuk abadi kan. Saya tidak pernah mati Pak Beni, nggak mungkin kan. Itu suatu hari nanti kita akan meninggal kan. Bertanggung jawabannya seperti apa? Nah, itu semua teman-teman. Maka Pak Beni selalu mendorong kita comply, ya. Hak kewajiban kita balancekan. Jadi nggak ada salah satu perusahaan atau karyawan yang dirugikan itu ya. Makanya budgeting, tolong jangan lupa ya, jangan nggak mengalokasikan ini gitu loh. Ini berbahaya ya, terutama pasca kerja itu ya, pasca setelah kita pensiun tadi itu hak karyawan itu prima gitu ya, nggak bisa enggak. Itu poin-poin yang Pak Beni bisa sharing ya tentang mengenai upah tadi ya. Jadi ada beberapa insight. Satu, tolong tertulis. Dua, ada hak, pasti ada kewajiban toh, ya kan. Yang ketiga, tolong kita juga comply ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nggak boleh tidak. Nah, sampai sini paham ya untuk poin ini. Oke, Bu Fred. Cukup. Masih tersisa waktu berapa menit lagi, Bu Fred? Nanti Pak Beni ngoceh sampai pagi nih, Bu Fred. 20 menit lagi, Pak. Oke. Ya, lanjut ya, Pak. Oke. Dunia bisnis itu sendiri ialah kegiatan mencari laba. Laba bisa diperoleh dengan perpaduan unsur tenaga kerja, alat kerja, dan sasaran kerja. Oke, sepakat. Dunia bisnis langsung ditekankan ya di slide ya. Dunia bisnis itu salah satunya adalah untuk goal settingnya adalah tujuannya untuk profit ya. Ya, nanti ada dua teman-teman, ada organisasi profit, ada organisasi non profit ya. Yayasan itu non profit misalnya kayak gitu ya. Ya, NGO NGO ya itu bukan non profit, misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang profit nih. Ya, perusahaan. Nah, untuk mencapai profit tadi, tentu dia untuk mencapai tujuan lah ya. Tujuan perusahaan itu kan ada dua ya.
perusahaannya bisa berkelanjutan itu ya, setiap tahun bertumbuh, terus sehat, terus perusahaan tadi punya anak perusahaan lagi gitu ya, anak perusahaan tadi punya anak lagi, berkembang lah ya, sehingga menjadi konglomerasi gitu ya, perusahaan tadi. Itu kan menyatakan bahwa perusahaannya sustain dan sehat gitu kan. Nah, salah satu untuk bisa dikatakan sehat tadi, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu variabelnya adalah harus profit. Nah, untuk mencapai goal perusahaan tadi, maka kita perlu namanya resources, sumber daya. Sumber daya itu terbatas gitu kan, secara kualifikasinya ya. Nah, kenapa terbatas? Ya karena dana kita itu loh ya teman-teman, anggaran kita kan terbatas ya. Terus kalau kita mau pinjam pun di pihak ketiga, kan nggak mungkin. Pihak ketiga memberikan kita dana yang tidak terbatas. Jaminannya apa? Pasti harus ada jaminan kan? Nah itu semua, makanya Pak Benny mengatakan resources itu terbatas. Dan kenapa? Dana kita terbatas dan tidak mungkin pihak ketiga memberikan pinjaman itu tanpa ada kolateral gitu ya, tanpa adanya jaminan, nggak mungkin. Nah, dengan resources yang terbatas tadi, bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan dia. Nah, itulah butuh skill manajerial, ya. Apakah skill manajerial hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar ilmu manajemen? Oh, tidak. Tidak. Ya. Skill manajerial tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar ilmu manajerial, ilmu manajemen, tidak. Orang accounting punya skill manajerial, Pak Bini? Oh ya punya dong. Orang teknik mesin punya skill manajerial, Pak Bini? Oh, punya. Ya, artinya apa? Bukan masalah dia kuliah di mana, hanya dia yang mengerti, bukan. Ya, tapi maksud Pak Beni skill manajerial tadi itu adalah bagaimana kita bisa memanage perusahaan dengan resources yang sangat terbatas, ya, kita bisa mencapai tujuan tadi. Nah, makanya kebijakan-kebijakan yang kita munculkan itu penting ya. Contoh, ya waspada ya. Contoh nih ya, ada istilah permanent employee, benar kan? Permanent employee. Ada istilahnya outsourcing, ya kan? Ada istilahnya crowdsourcing. Ya, kalau permanent employee adalah karyawan tetap di perusahaan tersebut kan. Kalau outsourcing, ya kan, kita membayarnya dalam bentuk kontrak. Bisa jadi kontrak bulanan ya, ke penyelenggara outsourcing tadi, ke vendor outsourcing tadi. Dia memberikan kita tenaga kerja. Nah, kalau crowdsourcing, itu dibayar berdasarkan per productivity, per performance. Artinya apa? Oh, kalau dia bisa delivery 10, maka dia dikasih uang misalnya satu satu paket itu misalnya 1.000, kalau 10 berarti Rp10.000 per paket dia dibayar itu ya, atau per produk dia dibayar per unit ya, misalnya 10 dus. Nah, 10 dus itu dia bisa mendapatkan 100.000 gitu ya. Nah, jadi kalau 20 dus berapa itu loh. Jadi kalau dusnya semakin banyak semakin besar dia, kalau dusnya semakin kecil ya semakin nggak terima dia itu ya. Itu crowdsourcing. Nah, pertanyaan muncul seperti ini, kapan kita pakai permanent employee? Kapan kita harus buat kebijakan ini harus permanent employee? Kapan kita harus buat kebijakan ini outsourcing? Kapan kita harus buat kebijakan ini crowdsourcing? Kan gitu ya. Nah, ini memang nggak gampang ya. Sangat nggak gampang ya teman-teman ya. Kami coba menjelaskan dari perspektifnya perusahaan ekspres barangkali ya, perusahaan kurir. Ya, kurir nih, ekspres. Ini perspektif Pak Beni. Salah atau benar? Nggak ada salah atau benar kok. Ya, monggo kalau kalian punya formula sendiri silakan juga. Kalau perusahaan manufaktur gimana Pak Beni? Kita bisa buat nih. Pak ya, Pak Beni lihat ya pelan-pelan ya. Permanent employee. Kalau permanent employee itu pastilah kita akan mengangkat orang-orang yang akan menjadi kunci, ya, kunci karena orang-orang tersebut adalah aset bagi perusahaan. Dengan dia ada, pasti perusahaan itu minimal terjaga. Ya, terus yang kedua, value, nilai-nilai diri dari orang tadi itu cocok dengan perusahaan. Contoh, perusahaannya harus integritas tinggi, jujur itu ya. Maka permanent employee itu harus jujur. Nah, ya, jadi memberikan aset sama value yang cocok nih.
Tapi semakin banyak permanent employee, maka akan terjadi apa di sini teman-teman? Permanent employee tadi itu akan memiliki sebuah konsekuensi, yaitu apa? Kalau nanti dia berhenti, ada pesangon. Kalau nanti dia pensiun, ada uang pensiun, benar kan? Nah, itu konsekuensi semua itu, ya. Ingat ya, dari perspektif budgeting nih ya, supaya kalian paham nih. Itu permanent employee. Tapi nggak apa-apa Pak Beni, saya memang lihat anak ini baik sih. Ya udah saya terimalah risiko ini kalau nanti pun dia ternyata meleset di tengah jalan. Nah, itu kan butuh sebuah pengujian ya panjang gitu ya, permanent employee itu ya. Nah, atau dia memegang confidentiality ya, confidentiality dari perusahaan tadi. Itu tidak bisa tidak permanent employee, harus permanent employee. Confidentiality itu di dia loh. Itu sangat tinggi tingkat resikonya. Tapi Pak, kita kan bisa pakai dokumen fakta integritas. Betul. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Apalagi dia pegang formulanya perusahaan, ya, keuangannya perusahaan, itu ya. Terus database-database customer perusahaan itu nggak sesimpel itu. Oh, terus dia berhenti teman-teman kita. Dia nggak boleh bocorkan dong formula kita ke kompetitor kita. Dari mana kita tahu bahwa dia nggak bocorin? Nggak bisa kita detect. Oh, nanti kalau ketahuan Pak Beni kita kita masukin di pengadilan. Betul, kalau ketahuan. Kalau kan, kalau tidak ketahuan, udah formula kita lepas. Dengan cara apa? Dia bisa mempackaging formula tadi seakan-akan itu dia tidak curi dari kita. Ya, oh kita patenkan Pak Beni, kita ambil. Iya, betul, betul. Semua itu ideal, teman-teman. Dunia real itu nggak seideal yang kita ngomong, ya kan? Itu permanent employee. Nah, kalau outsourcing, outsourcing tadi itu adalah kita melihat pekerjaan tadi itu, ya kita outsourcekan keluar tadi apa? Kita menghindari untuk bayar tadi kalau ada pesangon, ya kan? Kalau ada pensiun, kita nggak perlu bayar tuh outsourcing, ya kan? Yang perlu kita terus yang berikutnya, misalnya kalau kita cuma butuh 3 bulan atau 6 bulan dalam jangka waktu tertentu, ya bagus ya outsourcing kan aja, karena ada project dalam jangka waktu tertentu. Ya, Pak, boleh nggak Pak karyawan itu kita kontrak juga dalam jangka waktu tertentu? Boleh juga. Ya, nah outsourcing tadi itu vendor yang kita suruh cari. Nah, kalau vendor yang kita suruh cari, otomatis ya kan kita kerjasama sama vendor outsourcing kan ya. Nah, makanya vendor tadi itu akan memperoleh manajemen fee. Kalau nggak dari mana dia hidup? Si vendor tadi, ya kan? Oh dari upahnya orang yang disediakan ke kita, Pak, dia ambil pungutan liar lagi ya. Kita kan bicara yang komplai-komplai aja ya, jangan bicara yang bersifat tidak komplai lah ya gitu ya. Nah pasti dia butuh manajemen fee agar perusahaannya tetap bisa sustain kan, perusahaannya si vendor outsourcing tadi. Nah, tapi orang-orang yang di outsourcing tadi, nah itu apakah kita sudah melakukan assessment tingkat productivity-nya, KPI-nya? Nah, makanya di performance indicator ya target kerjanya. Makanya outsourcing juga harus ada target kerja. Kalau tidak mencapai target kerja tertentu ya harus kembaliin. Nggak bisa enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, outsourcing. Tapi untuk proyek-proyek dengan batas waktu tertentu tuh outsource ya. Nah, kalau crowdsourcing, kita cuma bayar dia itu berdasarkan performance base. Ada paket dia dapat, nggak ada paket dia nggak dapat. Artinya apa? Crowdsourcing akan tidak menjadi fixed cost bagi perusahaan. Crowdsourcing itu akan berbentuk variable cost bagi perusahaan. Kenapa variable cost kalau crowdsourcing? Kalau ada revenue, dia baru ada. Kalau nggak ada revenue, dia nggak ada biaya tersebut. Itu variable. Nah, variabel ini memiliki konsekuensi risiko juga. Apa tuh Pak Benny konsekuensi risikonya kalau untuk crowdsourcing tadi? Ada. Kalau seandainya orang-orang dari crowdsourcing tadi bagus-bagus gitu ya, terus dia butuh kepastian. Perusahaan lain bisa memberikan dia kepastian menjadi permanent employee. Maka dia akan pindah ke perusahaan lain tersebut. Nggak mau dia jadi crowdsourcing. Pak Benny pun juga nggak mau lah kalau jadi crowdsourcing. Nggak pasti toh.
kalau nggak ada nggak ada apanya, apa namanya, kalau nggak ada dari sisi revenue-nya, volumenya, Pak Benny nggak kerja dong, nggak ada gaji, nggak ada upah gitu kan, nggak bisa makan dong. Makanya crowdsourcing itu lebih rentan terhadap risiko-risiko yang ada. Terus yang kedua, crowdsourcing tadi itu tingkat pertanggungjawabannya agak ribet juga teman-teman, yang harus kita pikirkan dari sisi crowdsourcing ya. Karena dia punya ikatannya tadi itu, dia bisa tidak masuk besok itu loh. Tapi Pak, kita kan bisa buat aturan mainnya di atas hukum, betul, betul, semua itu betul. Harus buat aturan main di atas hukum. Tapi kalau besok dia sudah nggak ada, kita pergi cari kah orang crowdsourcing tadi? Ya Pak, kita cari Pak, di mana rumah sampai dapat, saya nggak mau tahu. Ya silakan aja, nggak apa-apa juga itu. Ya, karena dalam dunia real, ada hal-hal yang harus kita terima risiko tersebut. Ada hal-hal yang kita tidak boleh terima risiko tersebut. Ya, nggak ada yang dalam dunia real itu bicara ideal. Nggak ada. Itu paling penting yang kita harus pahami di sini. Nah, kalau Pak Beni selalu berpikiran gini, kalau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga, ya kan, yang membutuhkan tenaga, sebaiknya itu dibatasi dengan usia, ya kan? Nggak dibatasi dengan usia itu loh ya. Dan sebaiknya juga dibatasi dengan kalau yang pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungan dengan teknologi, sebaiknya dibatasi dengan usia. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kebijaksanaan, ya kan, yang membutuhkan wisdom, yang membutuhkan analisa, nah itu sebaiknya nggak apa-apa lah kita jadikan sebagai permanent goal. Nah, modal-modal ini budgeting harus paham tuh. Jadi kalau Pak bisa Pak bertanya sama kalian, contoh ya, bukan untuk soal UAS nih. Misalnya kalian adalah budget manager Pak Beni. Kami tanya, menurut kalian kira-kira perbandingan permanent employee, outsourcing dan crowdsourcing di perusahaan kita itu sebaiknya perbandingan berapa angka? Itu perlu diatur. Nah, itu sebaiknya berapa angkanya itu? Nah, kalau seandainya kita belum punya angka tadi, nah itu dia Pak, nggak ada Pak angka di perusahaan kita. Itu perlu kita buat kebijakannya. Karena kalau nggak, maka tingkat productivity pasti akan turun. Contoh, kalau karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang kita akan utilisasi menggunakan tenaga ya, seiring dengan usia kita bertambah, pasti tenaga kita berkurang, benar kan? Nah, otomatis tingkat produktif kita pasti turun. Bukan karena kita sengaja-sengaja. Nah, yang kedua, misalnya kalau kita lihat tuh, Pak Beni, kenapa customer service di perbankan itu ya, waktu ya sekarang banyak kurang ya customer service ya sejak adanya AI ini. Semuanya rata-rata Pak Beni keren-keren, cantik-cantik. Pak Beni kita tidak pernah melihat customer service di perbankan tadi itu yang usianya sudah lanjut, sudah sepuh. Nggak ada kan? Ada sih Pak Beni satu dua benar. Ada satu dua ya. Ya, tapi Pak ini melihat yang mayoritas. Karena kenapa? Itu tuntutan kebutuhan, teman-teman. Kebutuhan market. Nah, itu semua tuh perlu kita pikirkan bersama, kita buat regulasi bersama, sehingga kita bisa keluarkan kebijakan, oh kalau kayak ini bagusnya outsourcing nih, kalau kayak ini bagusnya crowdsourcing nih. Nah, kebijakan-kebijakan tadi itu, kita buatkan regulasinya, tapi regulasinya pun perlu kita evaluasi secara reguler. Jangan sampai dengan kebijakan kita tadi, contoh ya, permanent employee 1:3:5 gitu ya. Itu juga nggak bisa kalau kita pakai untuk seumur hidup. Karena dengan perkembangan teknologi itu berbeda lagi tuh. Ya, nah makanya pembentukan fundamental ini, pilar-pilar ini penting kita perhatikan lah. Penting kita perhatikan supaya ini bisa menjadi sebuah hal yang benar-benar terjaga itu ya. Nah, kalau Pak Beni pikir seperti ini ya, kalau kita bicara dari sisi outsourcing. Oke, kita outsource tuh ya, misal tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja di gudangnya kurir, atau ya. Oke, kita lihat tuh, yang benar-benar disiplin, yang benar-benar bisa melihat productivity bagus. Oke, semua tadi, maka kita kalau bisa seiring dengan waktu, kalau dia memang bagus, ya kita harus ngomong kan sama si vendor outsourcing, anak kamu ini bagus, ya kita maunya seperti ini. Nah, itu sebaiknya kan kalau bisa kan orang-orang itu kita carikan outsourcing kan. Nah, kalau dilepas sama vendornya, kita bisa angkat dia sebagai supervisor. Karena dia bagus, dia memahami flow proses. Nah, itu nggak gampang teman-teman. Lebih gampang kita berbicara anggaran produksi yaitu mesin ya. Mesin itu lebih gampang tuh, lebih mudah. Tapi kalau kita bicara anggaran tenaga kerja teman-teman, aduh ampun 7 keliling.
Kadang-kadang kebijakan kita hari ini tepat, kadang-kadang belum tentu untuk kebijakan yang berikutnya tepat. Nah, itu yang penting kita harus pahami ya, kebijakan-kebijakan dari sisi tenaga kerja. Bu Fred, kayaknya waktu Pak Benny udah selesai ya Bu Fred ya? Bu Frida? Belum, Pak. Mas, bentar, saya lihatnya dulu. Ya, Kurang 15 menit lagi, Pak. kurang 15 menit lagi kan? Nah, itu. Jadi, Ya, izin ya Pak Benny lanjutkan ya, Bu Frida ya, untuk permanent ya, housing dan proses ini. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita dari sisi tenaga kerja coba, kalau kita mau berpikir, kita dari sisi tenaga kerja, kita tentu berharap jadi permanent employee dong, ya kan? Supaya kepastian tadi jelas kan? Kita terima pesangon, ya kan? Kalau kita di PHK, kita terima pensiun, ya kan? Kalau kita sudah tua, jelas kita sebagai permanent employee dan kita harapin daripada outsourcing kan? Itu tadi kan Pak Wi cerita tadi di awal semua itu kalau kita jadi perusahaan kan, pengusaha. Nah sekarang kita sebagai karyawan nih, kita sebagai calon tenaga kerja atau tenaga kerja, pasti kita pengennya permanent employee. Tak yakin Pak Benny di sini satu orang pun termasuk dari Pak Benny yang kepengen jadi karyawan outsourcing. Pasti nggak, pasti nggak ada gitu loh, ya kan? Nah pasti juga, apalagi untuk karyawan outsourcing, pasti nggak ada juga, betul kan? Nah hal inilah yang perlu sebenarnya diatur dengan baik ya, dengan baik oleh pemerintah itu ya. Karena kalau enggak agak 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 susah ya membalancekannya ini gitu loh. Siapa yang mau jadi karyawan jadi tenaga kerja outsourcing gitu ya. Jadi kalau ada volume kita kerja gitu ya, kalau nggak ada volume kita nggak kerja itu. Nggak mungkin gitu. Kalau nggak ada volume kita nggak kerja terus kita bisa atur kita punya perut kita ini. Udah kamu nggak usah makan dulu. Gitu. Nggak make sense kan? Nah tapi suka atau nggak suka teman-teman, undang-undangnya sudah keluar, undang-undang pengaturan ini secara outsourcingnya sudah ada, ya. Outsourcing ini sudah ada nih. Tapi crowdsourcing itu diatur dalam hukum perjanjian. Crowdsourcing berada dalam hukum perjanjian. Crowdsourcing tidak berada dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi yang berada dalam hukum ketenagakerjaan itu ada dua, permanent employee ya, dan outsourcing. Itu hukum ketenagakerjaan. Tapi kalau crowdsourcing ya itu hukum perjanjian. Saya sama tenaga kerja crowdsourcing berjanji akan bayar kamu sekian. Kalau kamu oke, kita jalan. Kalau kamu nggak oke, nggak apa-apa. Jadi kalau terjadi dispute, tidak bisa tenaga kerja crowdsourcing menggunakan hukum tenaga kerjaan karena dia masih diatur dalam hukum perjanjian. Ya, Pak Beni berbicara dalam detik Pak Beni dalam hal ini merecord ini ya. Ya, tanggal recording ini ya. Pak Beni nggak tahu untuk besoknya ya, tiba-tiba berubah ya. Ya, kadang-kadang kan undang-undang kita kan adaptif ya. Tiba-tiba bisa berubah itu. Tapi sampai detik ini Pak Beni recording itu seperti itu yang terjadi. Nah, terus gimana nih Pak Beni ya? Kita mau masuk outsourcing atau masuk outsourcing atau permanent employee gitu ya. Nah, rata-rata teman-teman ya hari ini ya secara budgeting banyak perusahaan ya, Pak Beni nggak bilang semua perusahaan ya, banyak perusahaan yang mungkin lebih prefer ya, yang mungkin lebih senang kalau memilih tenaga kerja dalam bentuk outsourcing ya ataupun kontrak ya. Nah, itu cara-cara berpikirnya karena benefit antara permanent employee tadi, outsourcing dan outsourcing tadi beda-beda. Nah, jadi Pak Beni ternyata orang budgeting itu Pak Beni ya harus memahami segini luas ya ruang lingkupnya ya. Termasuk hukumnya juga ya. Ya iya dong, kalau terjadi dispute gimana? Apa enggak dikeluarkan anggaran kalau terjadi dispute tadi, sengketa itu ya. Pasti ada dana yang harus dialokasikan teman-teman. Itu semua harus kita benar-benar, jadi budgeting ini sebenarnya adalah fungsi yang mengikat gitu ya. Mengikat keseluruhan bagian itu ya, keseluruhan daripada all function di perusahaan tadi untuk mencapai tujuan. Makanya nggak bisa orang budgeting itu berdiri sendiri. Dia harus bisa menggerakkan seluruh fungsi, bersama-sama berkolaborasi untuk seluruh fungsi, dan menerjemahkannya dalam bentuk budgeting. Nggak bisa dia sendiri, karena keilmuannya luas gitu. Inilah teman-teman harus bisa melihat dan memikirkan ke arah sini ya. Oke, ini kurang lebih yang Pak Beni bisa
sharing ya di kuliah sesi ke-9 ini gitu ya. Sehingga teman-teman bisa mengambil beberapa insight ya, insight-insight pembelajaran. Sekali lagi teman-teman ya, Pak Beni mengundang kalian untuk klik ya di WA group yang ada di Siakat Pak Beni untuk join. Tapi kalaupun teman-teman merasa, ya udah nggak apa, saya mau japri langsung ke Pak Beni, boleh. Kalau japri ke 0821 41 03 06 57. Ulang ya, 0821 41 03 06 57 ya. Kalian japri, kalian sebut ya, kalian mahasiswa Pak Beni ya. Karena kalau orang nggak dikenal, Pak Beni pasti tidak akan respon ya. Nah, jadi beberapa hal dari materi di slide ke-9 tadi ini Pak Beni membuat kalian itu terbuka matanya, ya, tidak membuat kalian ketakutan, tidak membuat kalian merasa di posisi yang, "Waduh, serem kalau gitu ya." Enggak, sama sekali. Tapi mumpung nih, ya, bagi teman-teman yang masih belajar sebagai mahasiswa atau yang sudah bekerja, masih awal gitu kan ya, ayo segera improve, ya, segera improve kita punya productivity, segera improve kita punya performance kita, jangan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang tidak benar, agar kita tidak berada dalam lingkaran yang membahas dari tadi, UMR gitu ya. Jangan, kita punya nilai yang lebih dong, daripada hanya sekedar membahas isu-isu seperti itu, ya. Ini berharap kalian bisa melihat ini sebagai sebuah hal titik balik lah, ya, titik balik dari kalian improve diri kita semua itu ya. Jadi ya bagi teman-teman yang juga UTS yang mungkin kemarin merasa kurang bisa jawab gitu ya, nggak apa-apa, masih ada ujian akhir semester ya. Yang bagi bisa jawab pun juga harus belajar yang rajin ujian akhir semester ya. Nilai menjadi suatu hal yang penting gitu ya, karena kita butuh HS, kita butuh IP, indeks prestasi kan, IPK, indeks prestasi kumulatif. Karena dengan IPK lah menjadi syarat masuk kita untuk bisa masuk ke dunia real kan. Kalau IPK kita nggak bagus ya susah teman-teman. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita perjuangkan. Memang nggak bisa instan ya, semuanya butuh perjuangan. Oke, yang penting sekali lagi Pak Beni selalu mengingatkan kalian berbakti kepada orang tua ya, kunci ya, kunci hidup di dunia maupun di akhirat ya, berbakti kepada orang tua penting. Kalau kita sudah punya keluarga, sayangi keluarga kita ya, dan Pak Beni berharap kalian juga harus menjaga kesehatan ya, minum air hangat banyak, makan sayur dan buah itu. Oke ya, sebelum kita pamit, Pak Beni akan ucapin terima kasih dulu pada Bu Frida. Bu Frida, terima kasih ya Bu Frid sudah menemani kita semua sampai di kuliah sesi ke-9 ini. Semoga Iya, nggak Pak. bosan-bosan ya Bu Frida sampai akhir kuliah Sama-sama. ini. Setuju Bu Frid? Iya, Pak. Iya, Ya, terima kasih Bu Frida. Teman-teman, sama-sama. ya, teman-teman tetap sehat dan sukses selalu buat kita semua ya. Kami tutup di perkuliahan yang sesi ke-9 ini. Sampai ketemu kita di perkuliahan sesi yang ke-10 ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.